Nah ini Pak Daud ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kalau setan wujudnya hitam semua, gak ada mata mulutnya, itu setan apa ya? Nah itu Pak Daud, ya apa itu Pak Daud? Nah saya juga bingung apa kenalan dulu atau ya apa ini ya? Gini ya, setan itu menyamar seperti kepercayaan setempat. Kalau kepercayaannya gundul pringis, gundul maka waktu penampakannya gundul pringis. Jadi setan itu muncul berdasarkan kepercayaan setempat. Oh jadi bisa beradaptasi gitu ya Pak ya? Jadi kayak bunglon gitu ya? Iya. Oh iya iya. Nah kalau kepercayaannya itu, makanya setan Indonesia sama setan Eropa beda. Nah setan Indonesia kembang, setan Amerika bedok. Tergantung budayanya mau apa. Jadi undang setan pun juga tergantung budaya. Tetapi makanan setan sebenarnya adalah waktu dia disembah dan dipuja. Itu makanan yang sebenarnya. Ritual-ritual lain itu hanya untuk kamuflase, untuk pendukung aja. Tapi intinya waktu dia dipuja dan disembah. Dan semua penampakan setan, hampir setan tidak menyatakan wujud asli, tetapi bermanifestasi dengan kepercayaan yang ada setempat. Wujud setan sampai detik ini tetap malaikat kegelapan. Ya, oke, itu yang pertama ya. Yang kedua Pak, ini ada yang bertanya, menurut ajaran kejawen, mengapa seseorang dikatakan lemah secara spiritual saat weton kelahirannya? Oke. Tadi saya sudah bicara bahwa semua kekuatan mistik itu satu unsur berlawanan. Di mana orang itu lahir, disitulah titik kematian. Makanya orang kalau belajar ilmu gaib itu merahasiakan weton ulang tahunnya. Hari ulang tahun atau weton ulang tahun? Weton. Tapi yang paling berbahaya pada waktu hari kelahiran dan wetonnya bersatu. Nah, tapi kita orang Kristen tidak usah percaya itu. Karena hari semua yang dijadikan Tuhan adalah baik. Ya oke. Yang ketiga Pak, sebutkan tingkatan setan yang pastor ketahui berdasarkan pengalaman. Waduh, tingkatan setan ini Pak. Jadi mungkin dari Kopral Jono sampai Jenderal ya atau Si Hotang mungkin ya. Monggo Pak. Jadi gini ya, iblis itu satu oknum yang disebut namanya Lucifer dalam versi King James. Bawahnya itu adalah jenderal-jenderal setan. Nah, setiap negara itu ada jenderal-jenderal setan. Nah, Pak, jenderalnya itu satu atau banyak Pak? Satu. Setiap negara? Satu. Oh, setiap negara satu, oke. Setelah itu ada tingkat namanya itu dari penguasa, itu penguasa itu bicara tentang jenderal. Nah, penghulu itu bicara tentang satu pulau. Satu pulau ya Pak ya? Nah setelah itu bawahnya lagi satu pulau tak? Bawahnya lagi ada namanya itu roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini adalah setan yang masih pangkat itu yang masih peleton. Oh, pion ya Pak ya kalau. Nah itu. yang di bawah lagi ada. Oh ada lagi Pak? Jin. Oh jin. Itu setan yang tingkat paling bawah yang disebut penunggu-penunggu di pohon, di harta karun, termasuk rumah angker. Oh itu jadi jin ya Pak ya? Jin. Sebenarnya jin sama setan sama aja. Oh, beda pangkat ya Pak ya? Kalau gitu menangani, misalnya menangani jin ya, yang level paling rendah sama menangani yang paling tinggi itu beda juga Pak? Sama aja. Oh sama aja? Demi nama Yesus. Oh. Saya pernah melewati peperangan sampai alam berubah. Mungkin ini masih ada datanya di sini. Waktu itu saya diminta langsung
sama seorang jenderal, karena dia diancam untuk dikirim ilmu santet. Dan dikirim santet itu di berbagai tempat, dan termasuk sampai ada viral di situ. Saya tidak sebutkan namanya karena kejadian juga baru. Waktu itu saya ditelepon sama Pas Pampres, ngomong sama saya. Dan ini, oh ya, ngerti saya. Salah satu Pas Pampres kenal saya langsung ngomong, oke. Saya ketemu jenderalnya, langsung saya gini, di rumahnya ada setannya. Makanya kamu, saya tangan kanannya jenderal berkata, makanya Pak Daud ada di sini. Karena yang bisa urusan hantu itu bekas hantu katanya. Dan Pak Daud kan hantu, yang bisa hantu. Dia ketawa. Saya diam gitu. Baik, langsung saya doa demi nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus. Selama saya pernah ditugaskan 10 tahun, banyak korban mati waktu serangan balik. Jadi ilmu hitam ini saya balikin, saya usir keluar, kan senjata makan tuan. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau dalam istilah bahasa Jawa dibalikin. Tapi kalau kita peperangan rohani diusir, kembali ke asalnya. Di situ dibalikin, kan senjata makan tuan. Kalau nyerang ilmu hitam, kalau kalah itu senjata balik, kayak bumerang. 10 tahun saya doa dalam nama Yesus, kuasa gelapnya kembali ke asalnya, ke yang ngirim, mati. Hampir setiap minggu itu saya doa di gereja, datang ke Gilbert, sampai Gilbert ngomong, ini korbannya siapa lagi? Dan kalau saya usir, pasti selesai. Saya merasa berpikir, makanya 10 tahun itu saya minta resign, saya minta berhenti. Langsung saya berpikir, mereka punya keluarga dan punya nyawa. Walaupun itu bukan urusan saya, karena mereka ngirim, saya usir, senjata makan tuan. Kalau mati sekali 2 kali kan oke lah. Kalau matinya banyak kan ya sampai saya lupa gimana. 10 tahun itu saya berpikir, aku harus berhenti, aku harus resign. Makanya saya 2014 saya berhenti. Berapa tahun kemudian saya diminta langsung kediaman di rumah jenderal. Waktu itu kan banyak yang mau ngirim santet dari Banten, dari mana. Saya ngomong ke jenderal, selama jenderal minta saya untuk diamankan dari serangan hitam, jenderal ini muslim, tidak boleh ada satu rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan saya kalau masalah ilmu hitam. Tapi jenderal percaya enggak bahwa saya sanggup untuk mengamankan? Jenderal berkata, untuk itulah kamu kemari, karena saya tahu tentang rekam jejak, tidak pernah gagal dalam tugas apapun. Oke. Jenderalnya ngomong, kamu kan hantu. Ya udah. Karena dulu kan nama saya Elang, saya namanya Elang 74, itu sandi saya. Dan saya berharap kembali kamu jadi elang. Saya ngomong saya tidak mau jadi elang lagi, saya ingin jadi hamba Tuhan. Langsung saya doa dalam nama Yesus, percaya Roh Kudus bekerja, kuasa Yesus bekerja. Setannya langsung, ini saya tahu kalau ini saya usir balik ke pengirimnya pasti mati. Saya tidak mau ada korban lagi. Ada ikan koi di situ. Jenderal, ikan koinya boleh di depan jenderal itu, boleh. Keluar, masuk koi.
mati depan. Ikan koinya hidup gini langsung mati di depan jenderal. Langsung dia ngomong gini, Daud, saya berharap kau jadi elang kembali. Koinnya mati di depan, ngambang gini. Itu kalau kena orang gimana? Mati, selesai. Tapi jenderal, saya tidak mau ada korban lagi. 10 tahun sudah cukup. Dan yang diminta waktu heboh, dikirimi ilmu hitam dari Banten, dari Karawang, dari berbagai tempat. Saya dipanggil lagi. Kekuatan mistik itu bersatu menjadi 4 elemen. Nah, kebetulan sebelum saya bertobat, saya mengendalikan 5 elemen. Api, logam, air, 4 angin. Kelima ada satu lagi, bukan, bentar ya, api, angin, logam, setelah itu tanah. Santet pakai kuburan tanah. Nah, dulu banyak orang menguasai 4 elemen, yaitu elemen api, tanah, logam, air. Saya menguasai elemen yang kelima, angin. Nah, kebetulan dulu saya belajar ilmu gaib itu yang ngajarin kakek nenek saya. Waktu kekuatan mistik bersatu, langsung membentuk awan seperti mata iblis. Jenderal ini tahu, saya kalahkan demi nama Yesus. Mau lihat gambarnya? Bisa Anda dilihat? Ya kalau bisa ini jadi bagus Pak, supaya kita juga bisa belajar bahwa gini ya Pak ya. Ada banyak orang berpikir apa yang kita omongkan ini omongan halu Pak. Ya karena mereka tidak percaya, apalagi anak-anak milenial ini lebih percaya gadget daripada apa yang kita bicarakan ini dunia roh kan begitu. Termasuk waktu kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan ini kan sebenarnya juga tindakan rohani ya Pak ya. Pengalaman saya, tanpa peperangan tidak ada pemulihan dan pertobatan. Ya, betul. Semua itu karena doa, peperangan. Tinggal terjadi pertobatan. Ini sebentar ya. Ya. Jadi ini peperangan dalam hidup saya yang paling berat 2. Satu pada waktu menghadapi Sai Baba. Setelah saya resign berhenti, yaitu ya itu menghadapi 4 elemen. Jadi dukun-dukun bersatu untuk menghabisi jenderal ini. Nah, jenderalnya punya teman elang juga, minta tolong saya. Elang sama elang ini, karena komandan elang memanggil gitu. Ya udah, saya beresin. Dan saya sampai diharapkan untuk kembali lagi, saya tidak. Nah, ini bentar Pak, drama ini ya. Ya sambil Pak Daud kirim ke saya. Ini ada yang tanya lagi Pak. Oke. Ya, jadi sambil kita menggunakan waktu yang ada. Kali, seluruh oh nggak bisa. Oke. Ini kebetulan data seluler saya habis. Oh iya. Ini bentar. Ini. Jadi ini dipoto pada waktu kejadian. Jadi dipoto ada kejadian dan ada tim kita Pak yang bantu sebentar untuk wifi-nya Pak. Iya. Sambil jawab pertanyaan ya Pak Daud. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau suka mabuk-mabuk, pornografi, judi, rokok dan lain-lain, apa itu juga dunia setankah? Kenapa susah sekali orang itu bertobat atau berubah, bahkan sering kambuh lagi? Ada gini, taraf-taraf ini. Roh itu mengikat, setelah itu mengubah, menyatu jadi karakter. Oh, jadi awalnya mengikat dulu ya Pak? Nah setelah setannya keluar, karakternya susah dibenerin. Oh. Nah makanya perlu namanya pembaharuan budi. Oh gitu ya. Yang berat tuh gini, sebenarnya kasus pengusiran setan yang paling berat itu adalah waktu setan itu mengikat,
mengubah karakter. Karena sudah terlalu lama gitu ya Pak ya. Dan dia sudah enjoy menikmati setannya. Oh. Nah begitu setannya keluar, karakternya jadi. Nah terutama ini yang berhubungan dengan guna-guna, pelet, berhubungan dengan perjinahan. Oh gitu ya Pak ya. Itu nanti hubungan dengan judi dan lainnya. Itu masuk ke karakter. Makanya dalam kasus pengusiran roh, itu yang paling berat adalah pada waktu seseorang itu masuk ke dalam karakter. Ini saya kirim Pak ya. Ya. Jadi ini pada kejadian ini waktu 4 elemen. Arti 4 elemen itu semua kekuatan gaib bersatu. Ya. Oke. Ini Pak, lanjut ada pertanyaan Pak. Ya. Ini rada nyeleneh pertanyaannya, tapi ya saya tanyakan aja. Kalau suami atau istri suka maunya barang-barang mahal, apa itu juga setan ya? Ini setan ini sopo ini? Kayak gini menurut itu Pak? Bukan setan, itu udah masuk karakter. Oh iya, jadi tidak perlu didoakan pelepasan Pak? Itu perlu bertobat aja. Oh iya, jadi ini. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak, kalau buat jembatan harus tumbal kepala orang atau binatang, apa maksudnya? Itu supaya jadi penunggu dan supaya ada kekuatan gaib di situ. Oh, iya iya. Saya kirim Pak Irman. Oke, ya. Ini banyak sekali pertanyaannya Pak. Oke, di YouTube ada orang yang keluarkan uang dari baju dan dari tempat-tempat box. Apa itu benar dan bisa? Apa caranya kita juga bisa begitu ya? Oh, rupanya itu hanya teknik sulap, itu hanya penipuan. Oh. Karena iya. di dunia setan, saudara, tidak ada percetakan uang. Karena uang kan ada serinya. Bisa dilihat? Ya ya. Oke. Ntar akan ditampilkan Pak. Ini peperangan terbesar yang pernah saya alami. Oh, setelah melawan saya babat. Loh Pak, ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Kenapa kalau dompet penuh, tapi setelah sama istri tiba-tiba dompet bisa kosong? Nah, apa ada setan sekitar istri saya yang mencuri? Nah, itu gimana Pak? Ya itu pinter istrinya ngerayu. Oh, jadi tidak ada kaitannya ya Pak ya? Ini yang tanya kok aneh-aneh ya hari ini ya. Oke. Ya ini mungkin pengalaman pribadi ya nih, saya rasa. Oke. Terus Pak, apakah untuk bahasa roh itu ada levelnya? Karena saya pernah mendengar orang berbahasa roh bisa dengan berbagai bahasa, bisa terdengar seperti bahasa Mandarin, bisa seperti bahasa asing lainnya. Terima kasih. Kalau saya bukan levelnya, tergantung roh yang mengaruniakan. Oh, jadi bukan tingkatan ya Pak ya? Jadi tidak ada tingkatan bahasa roh yang lebih tinggi daripada bahasa roh yang lain gitu? Kan tentang roh itu bukan kayak studi sekolah. Naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, juara 1, juara 2. Tidak ada. Loh, kalau dukun itu kan ilmunya ada yang lebih tinggi sama lebih rendah, itu gimana Pak membedakan itu? Tingkatan ilmu batinnya. Roh yang masuk itu tingkat apa? Sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada yang menguasai kota, yang menguasai pulau, menguasai... Dukun pun juga ada spesialisasinya. Misalnya elemen api, di ahli santet. Elemen air, itu bicara tentang penangkal atau bicara dengan guna-guna. Makanya kan guna-guna pakai elemen air, yaitu kembang sama air. Ya, ya. Elemen tanah berhubungan dengan matian rezeki, tanah kuburan, Ya, ya. mateni sandang pangan. Nah tergantung fungsinya gitu loh. Tapi kebetulan ya sebelum saya bertobat, Tuhan izinkan ya semuanya itu ya saya bertobat, anugerah Tuhan ya. Saya menguasai 5 elemen. Jadi makanya saya bisa menghadapi 4 elemen. Tapi itu hanya nama Yesus. Tidak ada teori lain. Oh, iya, iya, iya.
Karena Roh Kudus kan kata api, Ya. angin, Ah, angin, api, ah, minyak, minyak. ya kan? Ah. Dan itu adalah mengendalikan, menguasai semua elemen. Roh yang paling tinggi kan Roh Kudus, bukan roh kuda. Setuju? Ya, ya. Bisa ditayangkan? Nah, mungkin bisa ditampilkan. Nah ini Pak, ya fotonya Pak. Itu kan ada matanya di situ. Betul. Iya, Bapak Ibu bisa lihat ya di. Nah, percaya atau tidak ada. Nah, kalau lawan saya waktu itu pakai elemen api, angin, maka berubah jadi petir. Berarti 5 elemen bersatu. Jadi tidak ada satu elemen yang di sana Pak ya. Kurang satu lah ya. Kurang angin ya Pak ya. Kurang angin. Nah, kebetulan saya mengendalikan sebelum bertobat 5 elemen. Sehingga waktu saya berhadapan dengan ini, ya santai-santai aja. Karena kan sudah menguasai 5 elemen. Oke. Itu pun kalah sama haleluya. Kalahnya sama haleluya Pak ya. Sama pendeta gemuk. Ya, haleluya berarti 7 elemen ya Pak ya. 7 elemen dia. Iya. Oke. Di atas langit ada langit lah.